Hi everyone, it's Ariesi. Welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau ngebahas buku-buku apa aja yang tidak aku sukai yang aku baca di tahun 2021. Jadi, buku dari yang pertama ada Fake It Till You Break It by Jen P. Nguyen. Kalau nggak salah, ini Nguyen itu bacanya Nguyen, tapi aku nggak tahu. Silakan koreksi kalau aku salah. Ini trope-nya fake dating, jadi karakter utamanya Mia dan Jake, itu mereka tadinya childhood friends, kemudian mereka bukannya split sih, tapi lebih ke punya pergaulan masing-masing, dan si Mia juga udah punya crush sendiri, sementara kedua ibu mereka, ibunya Mia sama ibunya Jake, bersikukuh untuk menjodohkan mereka berdua gitu loh. Dan menurut aku itu agak cringy karena kedua ibu tersebut udah kayak fangirl, udah kayak istilah di K-pop shipper. Nah, iya, ibunya tuh udah bener-bener kayak shippernya Mia and Jake, ibu-ibu mereka. Ini sebenarnya udah bisa ditebak dari fake dating, endgame-nya kayak gimana. Yang aku nggak suka dari banyak banget orang suka trope fake dating, sementara aku tergantung sama plotnya. Kalau misalkan fake datingnya itu karakternya belum mempunyai pasangan masing-masing atau minimal crush, ya itu nggak apa-apa. Tapi di sini si Mia kondisinya dia punya crush yang jelas dia naksir sama si, aku lupa siapa nama crushnya, Ben kalau nggak salah. Dan si cowok itu juga ternyata naksir Mia balik kan, itu udah pas banget. Tapi ternyata setelah beberapa kali fake dating, Mia dan Jake itu mulai ada sparks. Kemudian trope fake dating yang dieksekusi ketika masing-masing karakter utama itu udah punya pasangan atau minimal crush, itu tetap bikin pihak lain patah hati dan sakit hati kan. Kayak gitu, kayak apa ya? Aku nggak suka aja dengan yang kayak gitu. Kesannya cheating, meskipun di sini Mia belum jadian sama si crushnya itu, tapi kayak tetap aja kayak betrayalnya itu berasa banget. Makanya aku nggak suka sama buku ini. Dan buku ini cringy, cheesy. Selanjutnya ada A Version of the Truth by I forgot. Aku lupa siapa penulisnya. Wait. Oke, B.P. Walter, bukunya ada di sini BTW. A Version of the Truth, ini aku buddy reading sama teman aku dan I didn't really enjoy it. A Version of the Truth diceritakan dengan dua timeline, back and forth, jadi bolak-balik antara masa kini dan masa dan tahun 90, di mana salah satu karakter utamanya itu, ya semua karakter lah ya, semua karakter itu masih kuliah. Ceritanya kalau di masa kini itu salah satu dari karakter utama dia udah berkeluarga dan anaknya juga udah remaja. Pas dia lagi mempersiapkan Christmas dinner karena ibunya bakal datang, anaknya tiba-tiba masuk bawa iPad dan dia ngeliatin sesuatu yang ada di iPad itu yang benar-benar shocking. Dan itu terkait dengan ayahnya, gitu loh, terkait dengan kepala keluarga yang ada di situ. Konfliknya itu, puncak konfliknya itu sangat menarik karena semuanya terbongkar dan menegangkan, tegangnya itu dapat banget. Dan ada satu yang bikin aku benar-benar wah, akhirnya so satisfying. Tapi pokoknya bikin emosi campur aduk gitu loh. Tapi tetap aku nggak enjoy sama buku ini karena kan kalau baca buku ada reading journey-nya, dan reading journey-nya itu tidak terlalu enjoyable buat aku. So yeah. Selanjutnya aku punya White Bodies karya Jane Robbins. Ada di sini kalau kalian nggak tahu kelihatan atau enggak. Jujur aku hampir ngasih buku ini paling enggak 4 atau 4,5 bintang. Tapi endingnya benar-benar bikin kecewa. Oke, jadi ini ceritanya tentang sepasang anak kembar, Tilda dan Kelly. Tilda populer, Kelly tidak. Jadi ketika mereka dewasa, Tilda
punya pasangan namanya Felix dan mereka udah satu apartemen sebelum kemudian mereka menikah. Dan sejak awal Tilda dan Felix itu ngajak si Kelly itu kembarannya si Tilda itu, sejak awal mereka ngajak Kelly hangout bareng, si Kelly mulai menangkap tanda-tanda kekerasan yang terjadi pada Tilda. Jadi dia nangkap kayak ada bruise, kayak memar di lengannya Tilda dan segala macam yang dia duga itu dilakukan oleh Felix sebagai pasangan Tilda. Tilda ini di sisi lain dia terus ngebelain Felix, terus bilang kalau udahlah nggak usah ikut campur ke Kelly. Tapi di sisi lain dia tuh terlihat sangat menderita gitu loh. Makanya si Kelly nggak bisa tinggal diam, dia berusaha menyelidiki dan mendapatkan bukti bahwa si Felix itu abusive, benar-benar pasangan yang abusive. Dia bahkan setelah apa yang sebenarnya terjadi itu terungkap di novel ini, itu masih bagus banget, masih kayak wah gila nih novel paling nggak 4 bintang atau 4,5 bintang. Tapi ketika ending, kenapa endingnya seperti itu? Benar-benar bikin kecewa, benar-benar nggak satisfying. Jadi langsung ratingnya merosot. Untuk aku pribadi ratingnya merosot banget. Jadi ini termasuk buku yang mengecewakan. I hope nobody gonna hate me for this. Ferris Wheel at Night karya Minato Kanae. I'm sorry, I just don't like this book. Bukannya benci tuh enggak, cuman enggak terlalu suka. Mungkin karena aku udah ngeset ekspektasi aku terlalu tinggi karena this is Minato Kanae, dude. And aku baca Confession, legit. Aku baca Penance, amazing. But then ada Ferris Wheel at Night, tadam! Dan aku pertamanya tuh udah ngarep-ngarep, wah gila bakal disturbing. Aku benar-benar menunggu sesuatu yang disturbing di sini. Tapi satu-satunya sesuatu yang disturbing itu cuman ada salah satu karakter yang ngeselinnya minta ampun. Dan nggak ada juga penyelesaian tentang dia di ending. Like, udah kayak gitu aja. Udah, selesai. Oke, jadi ini ceritanya tentang suatu perumahan utopia. Perumahan di mana rumah itu asri, damai, sejahtera, dan para penghuninya behave dan punya manner yang bagus dan bla 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 segala macam. Dan di situ juga ada, aku lupa siapa namanya. Dia semacam OG di rumah itu, semacam kayak orang yang udah lama, yang termasuk orang yang paling lama tinggal di rumah itu. Lancia, maybe, yes, we can call her Lancia. Dia kayak bibi-bibi atau nenek-nenek gitu, yang dia udah lama tinggal di rumah itu, dan dia ingin situasi di perumahan itu tetap seperti itu, tetap damai, aman, tentram, semuanya memiliki polite behavior dan segala macam. Dan pada suatu hari, salah satu dari keluarga percontohan, bisa dibilang keluarga percontohan di rumah itu, kenapa dia punya pekerjaan yang suaminya dokter kalau nggak salah ya, aku lupa banget, dan istrinya model, istrinya cantik. Dan ternyata pada suatu hari di rumah itu terjadi pembunuhan. Korbannya itu si suami, dan istrinya kemudian mengaku kepada polisi kalau dia pembunuhnya. Dari situ aku udah mulai berharap, oke, di sini bakal ada plot twist, di sini bakal ada sesuatu yang nggak aku duga-duga, but like no. Ceritanya itu lebih menyorot ke dua anak dari keluarga percontohan tersebut. Keluarga Takahashi ya kalau nggak salah, aku lupa. Dua anak itu setelah setelah kematian ayah mereka dan setelah ibu mereka dibawa ke kantor polisi, kedua anak itu minggat. Nah, jadi cerita lebih menyoroti pada apa yang terjadi kepada kedua anak itu. Apakah mereka dimusuhi atau mendapatkan simpati atau keduanya? Dan ya udah, lebih ke arah anak-anak itu gitu loh, kayak highlightnya.
Kemudian juga nggak cuma di keluarga itu, ada juga keluarga Endo. Keluarga Endo itu sepasang suami istri dan satu anak. Mereka juga punya masalah sendiri, istrinya punya masalah sendiri, anaknya punya masalah sendiri. Dan itu membuat si nyonya OG tadi yang udah lama tinggal di perumahan itu jadi kesel gitu loh. Dia pengennya perumahan itu tuh tetap seperti itu, asri, damai, supaya aku nggak bisa kasih tahu. Tapi dia maunya gitu, dia mau perumahan itu tetap kayak dulu gitu loh. Tapi karena dengan hadirnya kasus ini dan keributan yang ada di keluarga Endo dinilainya problematik segala macam, dia jadi nggak merasa nyaman di kawasan itu gitu loh. Dan dia melakukan sesuatu. Aku cuma bisa cerita sampai situ, but like nothing is really surprising here. Gak ada yang benar-benar mengejutkan, gak ada yang benar-benar disturbing in a good way. Buku terakhir, sekali lagi, Don't Hate Me because I love the author so much. So, Burning Heat by Akiyoshi Rikako. Oke. Jadi gini. Sama kayak Minato Kanae, aku udah baca hampir semua karya Akiyoshi Rikako. Dan aku berharap tinggi dengan Burning Heat. Tapi Burning Heat tidak menemui harapan aku. Jadi Burning Heat ceritanya tentang seorang wanita. Dia suaminya tewas. Yap. Dan dia menduga suaminya itu bukan tewas karena kecelakaan atau yang lain, tapi dibunuh. Dan dia yakin pembunuhnya si A. Jadi dia melakukan operasi plastik dan dia menikahi si A untuk menemukan bukti-bukti yang kuat bahwa si A itu pelakunya, biar suaminya dapat justice gitu loh. Sebenarnya sih promising. The ending though, I don't know. I didn't really like the ending. So, yap, aku buku ini kayak I'm not a huge fan of this book. Aku baca karya Akiyoshi Rikako mulai dari Girls in the Dark, Dead Returns, Holy Mother. That one is chef's kiss. But my favorite is Dead Returns. So, kemudian ada apa lagi ya? Scheduled Suicide Note, if I'm not mistaken. Yap, yang itu nggak terlalu bagus. Kemudian kayaknya Akiyoshi Rikako itu karyanya kalau buat aku kadang-kadang hit or miss. Tapi masih kebanyakan hitnya gitu loh. Kayak Absolute Justice. Yang belum aku baca itu cuman Silence. Silence itu bukannya belum aku baca, tapi belum selesai karena menurut aku boring banget. Silence sama Memory of Glass. Memory of Glass aku emang nggak punya dan nggak terlalu kepengen beli. Tapi kelihatannya nggak menarik, jadi aku nggak tertarik untuk beli. Oh wait, wrong. Aku selalu tertarik untuk beli, tapi pada akhirnya aku beli buku lain gitu loh. Relate nggak sih dengan kalian? So, Absolute Justice, Chef's Kiss. Kemudian Giselle, not really exciting, not really enjoyable, boring. Kemudian apalagi sih yang aku baca? Pokoknya Akiyoshi Rikako itu tulisannya bagus, aku suka banget. Dia tuh bener-bener jago bikin plot twist. So itu dia tadi 5 buku yang paling gak aku suka di tahun 2021, yang aku baca di tahun 2021. Sebenarnya ini agak rude ya kalau bilang yang paling aku nggak suka. Tapi mungkin lebih ke tidak memenuhi ekspektasi aku gitu loh. Kecuali Fake It Till You Break It, aku bener-bener gak suka. Jadi sekali lagi, kalau kalian suka sama buku ini, I'm happy for you. I'm happy that you enjoy your reading. Aku bikin list ini cuman karena aku pribadi nggak menikmati gitu aja sih. Jadi jangan sampai pendapat aku mempengaruhi kalian gitu loh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. So, I'll see you in the next one. Bye!